You are what you think, you are what you were, you are what you eat. Yang kita harus fokus adalah mengontrol hal yang bisa kita kontrol. Kita harus memfilter kata-kata negatif dan jangan kita biarkan masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar kita. Saya selalu berusaha untuk memiliki pola pikir yang benar. Masa depan kita yang ciptakan. Kita bisa mendesain nasib kita sendiri. Selalu tidak pernah berhenti belajar dan jangan lupa untuk berani mengambil risiko. Halo teman-teman, nama saya Wahyu Taufik, panggil saja Wahyu. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan keluarga kaya, bukan anak konglomerat. Ibu saya adalah seorang guru. Ayah saya adalah seorang kepala rumah tangga yang beberapa kali melakukan bisnis dan banyak gagalnya atau bisa dibilang gagal terus. Kami memiliki beberapa toko, beberapa buah toko di berbagai macam pasar di Bali. Dan ketika bom Bali pertama, toko kita berkurang separuh. Lalu bom Bali kedua, toko keluarga kita habis semuanya. Yang dulunya kita memiliki family business atau bisnis keluarga, kita memiliki banyak karyawan, seketika hilang. Terlepas kebangkrutan yang besar yang dialami oleh keluarga saya tidak pernah kehilangan hope. Saya di usia 27 mendirikan beberapa perusahaan. Saya ada 7 perusahaan yang sudah saya pernah dirikan. Lalu satu perusahaan pernah diakuisisi oleh perusahaan multinasional dari Singapura. Dan terlepas dari menjalankan dunia bisnis, saya juga di dunia non-profit, di dunia sosial, yaitu saya mendirikan yayasan. Nama yayasan saya adalah Pengembangan Pemuda Mandiri, dan yayasan saya menanggungi brand yang namanya DIY Academy. DIY adalah singkatan dari Developing Independent Youth. Jadi DIY Academy ini adalah sebuah platform yang memberikan pendidikan gratis, khususnya pendidikan di dunia IT kepada generasi muda. Saya juga anggota atau vice kurator dari Global Shaper. Global Shaper ini adalah youth organization by World Economic Forum, organisasi pemuda di bawah naungan World Economic Forum. Dan saya juga beberapa kali pernah dikirim oleh Ministry of Youth of Indonesia, Kemenpora, untuk mendampingi atau mewakili lebih tepatnya generasi muda Indonesia di ASEAN Russian Youth Conference. Dan saya juga beberapa kali dikirim untuk konferensi-konferensi tingkat internasional, baik itu oleh organisasi saya, perusahaan saya sendiri, ataupun oleh negara. Jadi itu sedikit background saya. Saya aktif di dunia kepemudaan, saya aktif di dunia sosial, dan saya juga aktif di dunia bisnis. Ketika saya masih kecil, saya sering sekali menonton film-film bisnis yang banyak sekali diperankan di negara-negara atau di kota-kota seperti Hong Kong. Ketika saya juga masih muda, saya sering berusaha aktif mencari program pertukaran pelajar. Saya berusaha aktif untuk mencari program beasiswa ke luar negeri, dan saya belajar bahasa Inggris aktif di dunia organisasi internasional seperti ISEC, lalu beberapa organisasi yang lain. Itu tujuannya adalah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kita akan mempelajari apa itu yang namanya prosperity consciousness. Jadi prosperity consciousness itu adalah ilmu, atau definisi saya, prosperity consciousness ini adalah ilmu sadar kaya. Kita boleh terlahir miskin. Kita boleh berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kita boleh dari lingkungan atau dari desa tempat yang miskin, yang tidak kondusif, yang tidak suportif. Tapi jangan kita jadikan ini sebagai alasan untuk tidak merubah nasib kita. Karena yang namanya manusia itu memang kita tidak bisa merubah apa yang menjadi masa lalu kita. Sebagai contoh, ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Contoh, apa yang sesuatu itu yang tidak bisa kita kontrol? Kita terlahir dari keluarga
miskin, kita terlahir dari keluarga kaya, kita terlahir dari Pak Budi atau Bu Ani, kita terlahir dari keluarga yang pas-pasan, kita terlahir dari keluarga guru. Kita nggak bisa mengontrol ini semua, oke? Jadi yang kita bisa kontrol adalah apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita boleh terlahir miskin, tapi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan miskin. Kita boleh terlahir miskin, tapi jangan sampai itu menjadi batu halangan tembok bagi kita untuk tidak meraih kesuksesan atau cita-cita yang kita inginkan. Lalu bagaimana untuk merubah nasib dari yang terlahir sebagai anak miskin, anak desa, anak dari orang yang tak mampu, tak punya, menjadi orang yang lebih sukses? Kita bisa kembali lagi ke topik awal, ke pembahasan awal yang saya bilang, yaitu prosperity consciousness atau sadar kaya, ilmu sadar kaya. Apa ciri-ciri orang yang memiliki sadar kaya, orang yang memiliki ilmu prosperity consciousness? Yang pertama adalah mereka bisa berpikir secara positif. Pasti teman-teman di sini sering sekali mendengar, kamu harus berpikir positif, kamu harus punya positive thinking, positive attitude, dan segala sesuatu yang terkait dengan positivity, ya, sifat positif. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa itu yang dimaksud dengan berpikir positif? Contoh, ketika ada teman Anda, teman keluarga atau siapapun itu, mereka bilang, hey, kamu bodoh, hey, kamu gagal, hey, kamu akan gagal, atau kamu nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Jangan sampai kata-kata itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jangan sampai kata-kata itu masuk di dalam alam bawah sadar kita dan jadi belief system kita. Lalu cara memfilternya bagaimana? Setiap Anda menerima kata-kata negatif, kata-kata yang menjelekkan, menjatuhkan, kata-kata yang membuat kita merasa down, merasa kita inferior, merasa kita kurang ini, kurang itu. Tahan kata-kata ini, ibarat kalau dalam sebuah mindset atau pikiran, kita bisa ambil contoh dalam pikiran kita itu ada beberapa layer. Ada layer atas, ada layer bawah. Jadikan pemikiran negatif ini harus selalu berada di layer yang bawah. Dan ketika ada orang, kamu jelek, kita harus counter itu dengan, Wahyu, kamu ganteng, misalnya. Atau mereka bilang, oh, kamu adalah seorang yang gagal. Kita harus counter itu dengan, oh, Wahyu, kamu adalah seorang yang sukses. Kamu itu terlahir dari keluarga miskin. Kita harus mengcounter itu dengan, oh, kamu itu dari keluarga kaya. Dan jadikan pikiran positif itu berada di layer yang paling atas. Jadi ketika Anda mau mengakses pikiran Anda, yang Anda bisa lakukan, yang akan Anda lakukan hanya mengakses pikiran bagian atas terus, dan tidak memperdulikan bagian bawah. Walaupun secara alamiah, secara manusiawi, pikiran-pikiran negatif tadi masih ada di dalam sistem belief kita. Jangan jadikan pikiran-pikiran negatif itu sampai menaiki sampai menaiki di layer atas pikiran kita. Bagaimana untuk bisa sukses ketika lingkungan kita tidak mendukung, keluarga kita tidak mendukung? Dan sebelum kita berbicara tentang kesuksesan, kita harus meluruskan niat dulu. Saya suka quote ini yang berbunyi, what you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Jadi siapapun kita, apapun kita saat ini kondisinya, itu adalah anugerah rahmat dari Tuhan. Dan ketika kita berjuang untuk menjadi versi terbaik diri kita, itu adalah pengabdian kita, penghambaan kita, pemberian kita terhadap Tuhan. Maksudnya adalah kita tidak perlu pusing memikirkan asal-usul kita, background kita, bagaimana diri kita. Yang kita fokus adalah bagaimana menerima itu semua, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur. Lalu kita fokus untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang terbaik, yang mana versi kita yang terbaik ini adalah sebuah penghambaan, peribadatan,
uh, penghambaan, peribadatan, dan give to God, pemberian ke Tuhan. Maksudnya adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Itulah pentingnya mengapa kita harus menemukan why. Why do you wanna this? Why do you wanna that? Why I want to do this? Kenapa saya mau melakukan ini? Kenapa Anda semua mau melakukan hal tersebut? Maksudnya adalah kita harus luruskan niat dulu. Kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus sukses? Kenapa kita harus jadi entrepreneur misalnya? Kenapa kita harus terjun ke dalam dunia bisnis misalnya? Ketika why kita ini sangat-sangat kuat, kita tahu misalnya, oh, saya ingin menjadi kaya karena saya ingin membangun panti asuhan. Saya ingin menjadi kaya karena saya ingin membangun sekolah gratis. Why-nya itu sudah jelas. Tinggal bagaimana caranya kita mewujudkan itu semua. Salah satu praktek atau salah satu beberapa cara dari sekian banyak cara yang bisa kita lakukan adalah mulailah berkumpul dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Contoh, yang saya lakukan adalah saya berkumpul dengan orang-orang yang sudah punya bisnis nih. Saya ikut beberapa organisasi bisnis, walaupun saya nggak tahu mau bisnis apa, saya belum punya ilmu bisnis, tapi saya gabung aja dulu. Pokoknya ketika gabung, saya mendengarkan mereka membicarakan bisnis, membicarakan produk. Saya hanya gabung dulu, dan ketika saya gabung, saya mengabsorb ilmu mereka. Saya mengekstrak dan menyerap apa yang mereka bicarakan. Dan ya nggak salah tebak, beberapa tahun kemudian saya punya bisnis. Lalu kekuatan afirmasi. Ketika teman-teman berpikir bahwa suatu saat saya akan keliling dunia. Oke, lupakan itu, kita ambil contoh dari diri saya. Ketika saya kecil, saya selalu memasang foto wallpaper di laptop saya tempat negara yang saya mau kunjungi. Contoh, saya mau ke Turki misalnya. Saya selalu masang nih foto di Turki, foto tentang Turki, Hagia Sophia, Sultanahmet, Blue Mosque, dan segala macam di laptop saya. Dan suatu saat ketika saya berpikir, kayaknya susah deh, saya mau keluar negeri, uang nggak punya, bahasa Inggris nggak bisa. Tapi ketika itu saya meng-cancel semua pemikiran negatif itu, saya ubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang optimis, pikiran yang positif, yang keluar hanya baik-baik aja. Jadi salah satu ciri orang yang memiliki prosperity consciousness, apapun yang keluar dari mereka, itu yang baik-baik aja, itu yang positif saja. Nah, yang saya lakukan adalah, saya berusaha optimis, pokoknya saya pikirin, gimana caranya saya bisa keluar negeri dan jalan-jalan. Dari afirmasi tersebut, saya diantarkan oleh Tuhan, oleh alam semesta untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Bentuk afirmasi itu akan lebih kuat ketika kita bisa memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Dan ya bisa ditebak lagi, saya mencapai itu semua, alhamdulillah. Bahkan saya sudah traveling ke 27 negara. Lalu saya punya perusahaan di Hong Kong, dan saya juga punya teman dari berbagai macam negara. Tidak hanya teman, bisnis partner saya pun dari berbagai macam negara. Ini adalah hasil afirmasi dari masa kecil saya waktu saya anak-anak dulu. Kembali ke topik, yaitu memiliki prosperity consciousness. Anda patut mendapatkan yang terbaik, dan sesuatu yang bisa kita kontrol adalah apa yang bisa kita ciptakan di masa depan. Sesuatu yang tidak bisa kontrol adalah masa lalu kita. Mari kita fokus untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak usah fokus ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, yang di luar kontrol kita, oke? Kita ini adalah co-creator after God. Maksudnya adalah kita ini pencipta setelah Tuhan. Mengapa manusia disebut pencipta setelah Tuhan? Karena kita bisa mendesain nasib kita sendiri. Kita bisa mendesain pola pikir kita sendiri. Bahkan kita bisa menciptakan teknologi, kita bisa menciptakan artificial intelligence. Itu semua adalah ciptaan manusia. Makanya manusia dibilang co-creator after God. Nah, sebelum kita menciptakan semua inovasi itu, yang perlu kita ciptakan adalah sistem berpikir kita, belief system kita, pola pikir kita.
Bagaimana untuk menciptakan pola pikir yang memiliki prosperity consciousness? Yang pertama, seperti saya bilang tadi, apapun yang masuk ke dalam pikiran Anda, komentar negatif dan segala sesuatu yang bersifat negatif, pastikan jangan dimasukkan ke pikiran bawah sadar Anda. Pastikan yang keluar dari Anda itu yang positif-positif saja. Berbicara positif, berperilaku positif, berpikir positif, menebar cinta, kasih sayang, dan segala macam. Pastikan yang keluar itu positif-positif saja. Lalu yang kedua, investasi di diri Anda. Yang dimaksud invest in yourself adalah investasi di diri Anda. Anda harus banyak-banyak belajar, Anda harus banyak-banyak membaca buku, ikut seminar, ikut workshop, ikut kursus online, offline, ikut webinar, ikut seminar, dan segala macam. Invest di diri Anda. Artinya, buat diri Anda itu berilmu, terdidik. Berilmu, mencari ilmu, itu di mana saja. Itu tidak harus diartikan oleh Anda harus sekolah tinggi-tinggi di universitas. Anda bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam kursus online yang Anda beli atau Anda ikuti misalnya, atau Anda bisa mendapatkan ilmu dari ikut conference atau webinar. Oke. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang bisa menginspirasi Anda. Contohnya adalah ketika kita mengikuti workshop, mengikuti seminar, kita ikut workshop bisnis misalnya. Orang-orang ini yang datang ke workshop ini ataupun yang menjadi pembicara biasanya adalah orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Kita harus banyak-banyak berkumpul, menghabiskan waktu dengan orang seperti ini. Karena ada pepatah bilang, Anda adalah cerminan dari 5 atau 10 orang terdekat Anda. Pernah dengar pepatah juga, jika Anda bergaul dengan tukang minyak wangi, Anda akan ikut wangi. Jadi, mantra ini berlaku, quote ini berlaku, dan rule ini berlaku. Ketika Anda sering datang ke workshop bisnis atau workshop yang basically merepresentasikan cita-cita atau mimpi Anda akan tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi Anda akan mendapatkan network. Ketika Anda sudah berada di lingkungan orang-orang yang menginspirasi Anda, atau di lingkungan di mana Anda mau menjadi orang tersebut, Anda pasti akan sukses. Lama-kelamaan Anda pasti akan sukses. Jadi pilih-pilihlah siapa yang akan Anda habiskan waktu Anda bersama, khususnya pilihlah teman dekat Anda. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, tetapi kita harus pilih-pilih dengan siapa saja kita mau menghabiskan mayoritas waktu kita. Dengan siapa kita akan menghabiskan mayoritas waktu atau hari-hari kita. Itu kita harus benar-benar pilih-pilih. Lalu kita harus mengeluarkan yang namanya pikiran-pikiran negatif, jealousy, atau rasa iri dengki. Ini semua adalah sifat-sifat poverty consciousness, bukan prosperity consciousness. Intinya, ketika kita ingin menjadi makmur, sehat, dan kaya, apapun yang keluar dari kita, itu sifatnya harus positif. Yang saya mau sharing lagi adalah bagaimana kita memiliki yang namanya self-talk, self-image. Self-talk adalah bagaimana kita selalu berbicara kepada diri kita sendiri, baik itu di cermin, di kendaraan, atau ketika kita sedang naik motor, naik mobil. Kita bicara sesuatu yang sifatnya membangun, yang sifatnya positif. Contoh yang saya suka lakukan adalah, Wahyu, kamu kaya, kamu bisa, kamu ganteng, kamu bakal sukses, kamu bakal hidup bahagia, kamu bakal hidup makmur. Secara terus-menerus, buktikan selama 30 hari, jika Anda bisa melakukan self-talk yang isinya positif, yang isinya membangun, yang isinya optimis, yang isinya bersifat bertumbuh atau growth, yang membangun, hidup Anda akan berubah selama 30 hari. Buktikan. Self-talk, lalu self-image. Apapun pikiran orang terhadap Anda, ketika pikiran itu adalah hal yang sifatnya negatif atau menurunkan mood Anda atau menurunkan kepercayaan diri Anda, jangan biarkan self-image itu menjadi real image kita. Jangan biarkan self-image yang digambarkan, di-describe oleh orang lain menjadi real self-image kita.
Jangan sampai. Karena pada dasarnya kita bisa memprogram ulang bagaimana kita bisa menciptakan self-image diri kita sendiri. Contoh, oh, saya ganteng. Oh, saya terlihat seperti orang tampan. Oh, saya terlihat seperti orang yang sukses. Nah, cara mensabotase itu adalah kita bertindak seperti orang yang kita mau, kita bertindak seperti orang sukses misalnya. Itu bukan berarti kita berpura-pura, walaupun kita belum sukses secara finansial misalnya, tapi berpakaianlah yang rapi. Contoh, berbicaralah yang baik. Contoh, ikutilah seminar-seminar bisnis, ikutilah seminar-seminar entrepreneurship misalnya. Maksudnya adalah ketika kita ingin menjadi kaya, bergaullah dengan orang kaya. Ketika kita ingin menjadi kaya, bersikaplah seperti orang-orang kaya. Ketika kita ingin menjadi kaya, membacalah, belajarlah, bekerjalah seperti orang kaya. Jadi maksudnya adalah pernah dengar kata-kata you are what you think, you are what you were, you are what you eat, ya kan? You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. You are what you were. Anda adalah apa yang Anda kenakan. Jadi ketika Anda mengenakan pakaian-pakaian orang kaya, itu sebenarnya adalah menciptakan sebuah image, self-image bahwa Anda dalam proses menjadi orang kaya atau Anda sudah menjadi orang kaya. Jadi seolah-olah itu memberikan emotional feeling terhadap Anda bahwa Anda sudah menjalani hidup selayaknya seperti orang kaya. Lalu ada yang namanya selain you are what you think, kita harus tidak blaming others. Maksudnya adalah kita harus berhenti menjadi playing victim, melakukan playing victim atau menjadi hanya victim. Kita tidak seharusnya hanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan teman, keluarga, menyalahkan circumstance, lingkungan dan segala macam. Take your own responsibility. Take your own responsibility to fix your life. Anda harus bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup Anda sendiri. Dan ini dimulai dari merubah pola pikir Anda, merubah pola pikir mindset Anda. Lalu berkumpullah dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi seperti mereka. Berkumpullah, be with people that you are aspired to be. Berkumpullah di antara orang-orang yang bisa menginspirasi Anda. Lalu belajarlah dari mereka. Jadikanlah mereka mentor Anda. Jadikanlah mereka teman baik Anda. Jadikanlah mereka teman dekat Anda. Habiskanlah waktu bersama mereka sebanyak mungkin, sebisa mungkin, dan sesering mungkin. Dijamin Anda pasti sukses, Anda pasti bisa kaya. Lalu pesan terakhir saya adalah ingat-ingat tujuan Anda. Kenapa Anda ingin sukses? Kenapa Anda ingin kaya? Mantra yang saya sering ingat adalah what you are is God's gift to you. What you become is God. What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Ini adalah mantra saya. Apapun kondisi yang sekarang saya alami, saya punya, saya miliki, itu adalah pemberian dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Apapun apa yang kita akan jadi atau kita akan menjadi seperti apa, atau kita menjadi versi terbaik diri kita, itu adalah pemberian kita terhadap Tuhan. Jadi intinya di sini adalah luruskan niat dan mulai dari pembenaran mindset, lalu invest di diri kita sendiri. Dan dari saya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.